Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syahputra, NIM 203113665, Matkul Manajemen Strategik dan dosen Bukatia. Dalam video ini, kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa rangkuman dari chapter 8 hingga chapter 10. Pada awal video tersebut, saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan dibahas pada chapter tersebut, yaitu chapter 8 mengenai global strategy, kemudian chapter 9 mengenai CSR business, ethnic sustainability issues, dan pada chapter 10 mengenai implementation of strategy. Pada pembahasan yang pertama ini mengenai chapter 8 tentang global strategy tersebut merupakan yang dikejar perusahaan ketika mereka ingin berekspansi secara internasional atau ke pasar global. Mengenai hal tersebut, mengapa perusahaan berekspansi ke pasar luar negeri? Yang pertama, mereka mendapatkan akses ke pelanggan baru seperti pertumbuhan yang lebih tinggi dan peningkatan penjualan yang lebih baik. Yang kedua, mencapai biaya yang lebih rendah dan meningkatkan daya saing, skala ekonomi, dan ruang lingkup. Yang ketiga, mendapatkan akses sumber daya dan kemampuan di pasar luar negeri. Yang keempat, mengelola risiko perusahaan atau menyebarkan risiko ke seluruh negara atau diversifikasi. Yang terakhir, ada memanfaatkan kompetisi saat ini atau mengembangkan kompetensi baru dari perusahaan untuk dikembangkan. Kemudian, membangun suatu keunggulan kompetitif di pasar internasional dapat dilakukan dengan menggunakan lokasi internasional untuk menurunkan biaya, berbagai sumber daya, dan kemampuan untuk mendapatkan manfaat koordinasi lintas batas terkait. Selain hal tersebut, terdapat juga penjelasan Selain hal tersebut, terdapat juga penjelasan mengenai perbedaan lintas negara dalam kondisi demografis, budaya, dan pasar. Pertimbangan strategis utama adalah menyesuaikan penawaran di setiap pasar negara agar sesuai dengan selera dan preferensi pembeli lokal untuk mengejar strategi menawarkan produk yang sebagian besar berstandarisasi di seluruh dunia. Lalu saya akan menjelaskan mengenai customisasi and standardization strategy. Ciri-ciri customisasi tersebut yaitu produk non-standar, varians tinggi dalam selera, preferensi, kontrol terdesentralisasi, dan berfokus pada selera preferensi yang memuaskan. Selain itu, strategi mempunyai ciri yaitu produk standar, sedikit variasi dalam selera preferensi. Kontrol terpusat, berfokus pada efisiensi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai global transaksional, internasional, dan multinasional yang berkaitan dengan global strategi. Pada jenis global tersebut, cost reduction yang dibutuhkan cenderung tinggi, local responsive yang sangat rendah, dan jenis global tersebut hanya melihat suatu keadaan global dalam suatu pasar. Kemudian terdapat jenis transaksional yang mencirikan bahwa cost reduction yang dibutuhkan cenderung tinggi dan local responsiveness pun juga ikut tinggi juga. Transaksional berupaya menggabungkan multi domestik dan strategi global. Lalu jenis internasional yang menjadikan bahwa low local responsive dan low cost reduction serta multinasional dan dengan low cost reduction dan high local responsive. Pada pendekatan global tersebut, keuntungannya antara lain biaya yang lebih rendah karena skala dan ruang lingkup ekonomi, efisiensi yang lebih besar karena kemampuan untuk mentransfer praktik terbaik di seluruh pasar, lebih baik, banyak inovasi dan berbagi pengetahuan dan transfer kemampuan, manfaat dari merek global dan reputasi, serta kerugian yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal yang tepat dan kurang responsif terhadap perubahan kondisi pasar lokal. Pendekatan multi domestik, keuntungannya itu dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap pasar. Dalam kerugiannya yaitu menghambat berbagai sumber daya dan kemampuan atau transfer lintas pasar, biaya produksi dan distribusi yang lebih tinggi. Pendekatan transaksional dapat
keuntungan terdapat keuntungan yang yaitu menawarkan manfaat dari responsivitas lokal dan integrasi global, serta kerugian yaitu lebih kompleks dan lebih sulit diterapkan. Kemudian mengenai standarisasi dan kostumisasi tersebut, saya akan menjelaskan bahwa standarisasi tersebut merupakan strategi pemasaran standar yang dapat digunakan secara internasional di pasar yang berbeda, dan strategi kostumisasi tersebut merupakan strategi baru untuk menghadapi perubahan permintaan pelanggan yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan interaksi mereka dengan pelanggan tersebut. 4 isu strategis dalam bersaing secara multinasional. Apakah akan menyesuaikan penawaran perusahaan di setiap pasar negara yang berbeda agar sesuatu dapat preferensi pembeli lokal atau menawarkan produk yang bagian besar tersedia di seluruh dunia? Apakah menggunakan strategi kompetitif dasar yang pada dasarnya sama di semua negara, atau memodifikasi strategi negara demi negara, di mana menemukan fasilitas produksi, perusahaan, pusat distribusi, dan operasi layanan pelangganan mewujudkan keuntungan lokal terbesar. Cara mentransfer keuntungan dalam kemampuan sumber daya dan perusahaan secara efisien satu negara ke negara lain untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Keterlibatan perusahaan dalam bisnis internasional antara lain franchising, joint venture, acquisition, forex, subsidiaries, international trade, dan licensing. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk ke chapter 9, yaitu CSR, Business Ethics, Sustainable Issues. Sustainable Development merupakan suatu bentuk perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan sustainable berkelanjutan, perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam CSR terdapat triple bottom line, yaitu profit yang merupakan ekonomi people yang termasuk dalam sosial dan planet, yaitu suatu environment tersebut. Bisnis harus mempromosikan kemajuan masyarakat, bertindak dengan cara untuk memberi manfaat bagi semua pemangku kepentingan mereka, karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Kemudian saya menjelaskan mengenai etika bisnis, yaitu menyangkut prinsip perilaku yang benar maupun salah. Etika bisnis melibatkan penerapan prinsip dan standar etika umum untuk tindak dan keputusan bisnis dan perilaku personal mereka, dan melakukan bisnis dengan cara yang etis, tidak hanya benar secara moral, tapi untuk kepentingan pribadi perusahaan. Tercerahkan standar etika berasal dari universalisme etis, relativisme etis, dan kontrak sosial terpadu. Teori kontrak sosial integratif adalah teori kontrak sosial yang mempertahankan kepatuhan terhadap universal atau norma etik orde pertama harus selalu diutamakan daripada norma-norma orde lokal, atau kedua, atau kebiasaan lokal yang tidak etis jika melanggar norma etika universal. Lalu saya akan menjelaskan mengenai karakteristik announcement approach, damage control approach, dan compliance approach. Dalam announcement approach tersebut lazim perusahaan eksekutifnya tidak bermoral. Perusahaan biasanya keluar menghasilkan keuntungan besar mungkin dengan biaya paling banyak, dan strategi digunakan meskipun legal dapat merangkul elemen secara etis. Sedangkan damage control approach yaitu disukai perusahaan yang manajernya sengaja amoral tetapi tidak takut skandal. Eksekutif melihat ke arah lain ketika perilaku teduh terjadi,
dan eksekutif dapat memaafkan tindakan yang dipertanyakan yang membantu perusahaan mencapai target pendapatan atau memperkuat posisi pasarnya, serta compliance approach dengan penekanan adalah dengan mengamankan kepatuhan luas dan mengukur mana standar etika yang ditegakkan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai menghubungkan strategi dan etika dan nilai-nilai. Jika standar etika memiliki lebih dari sekedar peran kosmetik, Dewan Direksi dan Eksekutif Puncak harus bekerja dengan tekun dan melihat mereka diamati dengan cermat, menyusun strategi perusahaan dan melakukan setiap aspek bisnis perusahaan tersebut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan chapter 10, yaitu Implementation of Strategy. Dalam pembahasan tersebut, saya akan menjelaskan mengapa menjalankan strategi adalah pekerjaan manajemen yang sulit. Yang pertama, sangat menantang untuk mengintegrasikan supaya dari banyak kelompok kerja yang berbeda ke dalam keseluruhan yang berfungsi secara lancar, menuntut keterampilan manajemen yang baik. Selanjutnya, mengatasi resistensi terhadap perubahan membutuhkan peluncuran dan pengelolaan berbagai inisiatif secara bersamaan, beragam kegiatan manajerial yang menuntut untuk tidak dilakukan dengan berbagai cara. Pada chapter Implementation of Strategy terdapat 10 tugas dasar dalam eksekusi strategi, antara lain yaitu mengerahkan kepemimpinan strategi, membangun organisasi yang cakap, menghubungkan anggaran dengan strategi, menetapkan kebijakan dan prosedur yang mendukung strategi, dan melembagakan praktik terbaik dengan melembagakan mekanisme untuk perbaikan berkelanjutan dan memasang sistem pendukung. Membangun organisasi yang mampu menjalankan strategi mahir. Terdapat 3 jenis tindakan terpenting, yaitu yang pertama, kepegawaian organisasi, memperoleh pengembangan dapat dan memperkuat sumber daya dengan kemampuan yang mendukung strategi. 3. Penataan organisasi dan upaya kerja. Kemudian dalam menyusun upaya kerja untuk mempromosikan eksekusi strategi dengan memutuskan kegiatan rantai nilai mana yang akan dilakukan sendiri dan mana yang akan dialihdayakan, dan menjadikan kegiatan rantai nilai kritis strategi yang dilakukan secara internal sebagai blok bangunan utama dalam struktur organisasi. Saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian pengembalian keputusan terpusat versus terdesentralisasi atau centralized organisasi struktur. Memiliki kelebihan memperbaiki akuntabilitas melalui kontrol ketat dan dari atas, menghilangkan potensi untuk tujuan dan tindakan yang paling bertentangan di pihak manajer tingkat bawah, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan kepemimpinan yang kuat di bawah situasi krisis. Kerugian adalah memperpanjang waktu respons oleh orang-orang terdekat dengan kondisi pasar karena mereka harus mencari persetujuan dengan mereka. Tidak mendorong tanggung jawab di antara manajer tingkat bawah dan karyawan peringkat dan file. Mencegah manajer tingkat bawah dan karyawan peringkat dan file melakukan inisiatif apapun. Sedangkan pada decentralized organizational struktur, yaitu mendorong karyawan untuk melakukan inisiatif dan bertindak secara bertanggung jawab, mempromosikan motivasi dan keterlibatan yang lebih besar dalam bisnis. Di pihak lebih banyak personal perusahaan, memacu ide-ide baru dan pemikiran kreatif, memungkinkan respon cepat terhadap perubahan pasar, dan memerlukan lebih sedikit lapisan manajemen. Kerugiannya adalah manajer tingkat yang lebih tinggi mungkin tidak menyadari tindakan yang diambil oleh personel dan yang diperdayakan di bawah pengawasan mereka. Kemudian saya menjelaskan mengenai teknik untuk menenangkan komitmen karyawan yang berkelanjutan dan energi terhadap proses eksekusi strategi adalah memberikan insentif dan terlibat dalam praktik motivasi, memfasilitasi eksekusi strategi yang baik, mencapai keseimbangan yang tepat antara penghargaan dan hukuman
untuk kinerja individu dan menghubungkan penghargaan karyawan dengan hasil kinerja organisasi yang relevan dan strategis. Pertimbangan utama merancang sistem penghargaan antara lain yaitu menghargai orang untuk hasil bukan untuk aktivitas, membuat sistem yang berorientasi pada hasil, menggabungkan beberapa ukuran kinerja, membuat sistem yang berorientasi pada hasil, yang selanjutnya meningkatkan kompensasi insentif dengan hasil yang relevan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.